absennya nanti di belakang ya. Kita langsung mulai dulu. Novel langsung buka ininya dulu, apa nama-nama mahasiswanya. Sudah lengkap belum, Mbak, Mas? Ada yang belum masuk kayaknya, Bu. Satu kelompok berapa? 15 orang ya? Kira-kira gitu ya? Satu kelompok 18, Bu. Oh, 18. Ini apa sih? Mungkin ya. Sampai lupa. Manajemen kelompok. Ini kelompok A. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3? Kelompok 1, Bu. Kalau kelompok A dimulai dari Adi Mariadi bukan? Iya, Bu. Sampai siapa? Fadilah? Iya, Bu. Oke, benar ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, kita mulai saja langsung untuk menghemat waktu. Teman-teman, untuk pertemuan ke-19 mencari review jurnal terkait dengan subtema yang sesuai dengan RPT. Nah, kemudian pada saat kita mereview, kita tidak hanya sekedar mereview saja kelemahan dan kelebihannya apa, tapi juga teman-teman harus tahu apa cara isi atau konten yang bisa teman-teman ambil ilmunya ya terkait dengan ilmu anestesi. Baik, silahkan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 terdiri dari siapa? Kelas A, Adi sampai dengan siapa? Adi sampai Adi lah, Bu. Bukan, kelompok ini dibagi lagi sub kelompoknya toh. Kelompok 1 dibagi lagi sub ininya kan. Pembagian kelompok. Nah, yang kelompok 1A siapa sampai siapa? Adi dengan Azana aja, Bu, 2 orang. Oh, setiap ini 2 orang. Ada yang 3, ada yang 2, Bu. Oke, berarti Adi sama Azana dulu, silahkan. Nanti minta tolong diingetin ya, Azana, kenapa ya? Itu absen di belakang. Kita insya Allah sampai jam 5:30. Di sini 5:30 udah maghrib soalnya. Silahkan. Arjananya ada ya sama Adi lengkap ya, 2 orang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Azza Masabila selaku moderator yang akan memimpin presentasi sore hari ini dengan anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Azza Masabila dan rekan saya Adi Mariadi dengan materi asesmen nyeri pada lingkungan pre-hospital. Baiklah, selanjutnya penjelasan materi hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Adi Mariadi. Adi Mariadi dipersilakan. Analisa jurnal dengan Pico. Judul Pre-Hospital Pain Assessment in Pediatric Patient. Penulisnya Mike Parker and Nicole Brown. Penerbit York University tahun 2019. Nexa. Latar belakang. Menurut Martin 2003 mendefinisikan nyeri sebagai sensasi yang tidak menyenangkan mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga penderita yang menyiksa.
Terkait dengan kerusakan jaringan yang nyata atau potensial, nyeri adalah unik untuk individu dan hanya dapat diukur dan dijelaskan oleh mereka. Sehingga nyeri yang dilaporkan sendiri adalah standar cemas. Menurut Royal College of Nursing 2009, pengkajian nyeri harus rutin dan komprehensif seperti melakukan tanda-tanda vital dan skor peringatan dini. Baru-baru ini ada penekanan pada penilaian nyeri berkelanjutan dengan revaluasi intervensi penghilangan rasa sakit daripada ulasan skor nyeri secara terpisah. Menurut Winner et al. 2014. Tanda-tanda fisiologis dan gejala nyeri tidak diobati termasuk ketegangan otot, penurunan motilitas usus, takipnea, takikardi sekunder untuk pelepasan adrenalin atau epinefrin, dan kortisol. Efek psikologis dapat mencangkup kecemasan, kesusahan, regresi, perkembangan, dan dalam kasus yang paling parah, gangguan stres pasca trauma dan gangguan tidur. Problem atau POP. Masalah dalam penelitian ini adalah para dokter cenderung meremehkan rasa nyeri pada pasien pediatrik. Penelitian ini dilakukan pada anak-anak. Intervensi menilai nyeri pada pasien anak dengan menggunakan skala Wolf-Baker. Comparison, tidak terdapat perbandingan pada penelitian ini. Outcome, penelitian ini mengidentifikasi kesengajaan yang signifikan tentang penilaian dan manajemen nyeri pada anak-anak di lingkungan para rumah sakit. WBFS dan PLATS telah dilaporkan dapat diandalkan dan valid pada anak-anak yang dirawat inap. WBFS dianjurkan untuk anak-anak yang kesakitan dan dapat melaporkan diri sendiri. Ini juga mudah diakses oleh dokter dan merupakan bagian formulir laporan pra rumah sakit. Kesimpulan, artikel ini mengidentifikasi kesengajaan yang signifikan dalam literatur tentang penilaian dan manajemen nyeri pada anak-anak di lingkungan pra rumah sakit. Tinjauan sistematis oleh Tomlinson et al. 2010 menyimpulkan bahwa kombinasi pelaporan diri dan pengamatan perilaku adalah cara paling efektif untuk menilai nyeri anak-anak. Ini mungkin pilihan yang paling tepat untuk dokter pra rumah sakit ketika kondisi anak tidak kritis. WBFS dan PLAT telah dilaporkan dapat diandalkan dan valid pada anak-anak yang dirawat inap, tetapi efektivitasnya di lingkungan pra rumah sakit. Pengkajian nyeri harus rutin dan komprehensif seperti melakukan tanda-tanda vital dan skor peringatan dini. Baru-baru ini ada penekanan pada penilaian nyeri berkelanjutan dengan revaluasi intervensi penghilangan rasa sakit daripada ulasan skor nyeri. Menurut Tomlinson et al. diakses oleh dokter dan merupakan bagian dari formulir laporan. Ketika pelaporan diri bukanlah suatu pilihan, PLATS dapat memungkinkan dokter pra rumah sakit untuk tapi berpotensi memakan waktu, tidak ramah pengguna, dan melakukan pelatihan pengenalan sebelum digunakan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada yang mau ditanyakan.
Tampung dulu ya pertanyaannya, silakan ditulis apa yang mau ditanyakan. Saya acak siapa yang maju. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan kelompok kelas B. Raihan, kelompoknya Raihan silakan. Raihan ada kelas B? Raihan nggak ada? Riki Hidayatullah? Raihan itu kelompok 3, Bu, bukan kelompok kami. Oh, sorry, salah lihat. Maaf. Iya, dari Adita sampai Firda Nugrahani, Bu. Ya, ya. Sorry. Isni sama Isni, kelompoknya Isni? Kelas B? Ini kelompok berapa sih? 1 atau 2 sih? 1 ya? Ini kelompok 1, Bu, dari Adita sampai Firda. Oh, astagfirullahaladzim. Andri Setiawan. Iya Bu, ada Silakan. Bu. Andri sama siapa, Andri? Saya sama Anissa Bu. Buka video dulu, kudung kau mana? Sebentar Bu, saya share screen. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak, tapi di slideshow bisa nggak? Supaya kelihatan besar. Di slideshow. Nah, itu. Ya, baik di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal PICO yang beranggotakan dengan saya sendiri, Andri Setiawan, dan Anissa Arum, lalu ada Ayunda Friski Herlianingsih. Ya, baik, ini di sini jurnalnya dengan judul The Use Icepack for Pine Associated with Atrial Puncture. Ya, next. Di sini ada latar belakang. Apa ini kelompoknya siapa? Andri terus kok 3 tadi?
Andri, Anita, satu lagi siapa? Ayunda Friski. Ayunda ikut kelompok ini? Ikut, Bu. Oh, tadi kok bilangnya 2. Oke, silahkan. Baik, di penanganan nyeri dapat dilakukan secara farmakologis dan non farmakologis. Penanganan nyeri secara farmakologis beresiko bagi bayi karena masuk ke dalam peredaran darah yang terkumpul pada air susu ibu, sedangkan secara non farmakologis lebih aman diterapkan karena mempunyai resiko yang lebih kecil, tidak menimbulkan efek samping serta menggunakan proses dengan pemberian kompres dingin dalam bentuk kantong ice pack. Ini sebuah kompres es yang dikemas dengan menggunakan sarung tangan karet yang diisi batu es dan dibungkus dengan sesuatu yang bersih seperti kain lap sekali pakai atau handuk sekali pakai. Nyeri dapat mereda karena ice pack mengurangi prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi, merangsang pelepasan endorfin, sehingga menurunkan aktivasi transmisi serabut saraf sensorik alfa beta yang lebih cepat dan besar. Ya, lalu di sini maaf ada identitas jurnalnya yang judulnya The Use of Fact for Associated with Atrial Puncture, dengan penelitinya adalah jadi lalu ada lalu ini ada analisa pikonya. Pertama yaitu di pasiennya, yaitu di problemnya yaitu pasien dirawat di ruang gawat darurat, lalu problemnya manajemen nyeri sebelum tusukan arteri. Di intervensinya menerima kompres es sebelum tusukan arteri. Lalu di komparasinya tidak ada intervensi pembanding. Lalu di outcome-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Colpex sebagai alat yang sederhana, non-invasif, dan teknik murah bisa efektif untuk manajemen nyeri sebelum fungsi arteri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa paket dingin dapat digunakan sebagai intervensi untuk mengurangi nyeri tusukan arteri. Ya, terima kasih dari kelompok 3 sudah dipresentasikan. Terima kasih Mas Andri. Pemilihan jurnal yang ini alternatif untuk arteri. Kita pakai spek ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Untuk kelompok berikutnya kalian ini ya, nanti saya nilai kelas C dengan nama Fadila. Kelompoknya Fadila. Ada kelompoknya Fadila. Anggotanya siapa? Ada Ibu. Anggotanya Fadila, Vivi, sama Verlisan, Ibu. Oke. Ya, lanjut.
Baik, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6 dari kelas C, yaitu tugasnya adalah untuk menganalisis jurnal analgesia pada kondisi khusus pre-hospital. Slide selanjutnya. Anggota-anggota dari kelompok 6 terdiri dari Fadila Agustari, kemudian ada saya sendiri Farlisan Tabanci, kemudian ada saudari Vivi Septianika. Next. Di sini ada pengertian dari pre-hospital. Pre-hospital care adalah pelayanan sebelum masuk rumah sakit. Pelayanan pre-hospital yang baik akan mengurangi angka kematian sampai 50%. Pre-hospital dapat dilakukan oleh tim safety di unit kerja yang bekerja sama dengan tim medis. Banyaknya korban akibat kecelakaan transportasi atau lalu lintas yang menimbulkan kondisi gawat darurat, membutuhkan pertolongan secara cepat pada lokasi kejadian untuk mencegah morbiditas dan mortalitas korban. Pertolongan yang diberikan di lokasi kejadian merupakan bagian dari pre-hospital care. Pre-hospital care ini diberikan kepada korban sebelum korban kecelakaan lalu lintas sampai di rumah sakit. Pemberian pertolongan pre-hospital care secara tepat dapat menurunkan risiko kematian akibat trauma. Selanjutnya. Di sini juga ada pengertian dari analgetik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, dan akhirnya akan memberikan rasa nyaman pada orang yang menderita. Analgetik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili kelompok obat yang digunakan sebagai penahan sakit. Obat analgesik termasuk obat anti radang non-steroid, seperti salisilat, obat narkotika seperti morfin, dan obat sintesis bersifat narkotik seperti tramadol. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah tujuan. Tujuan dari tindakan pre-hospital care yaitu yang pertama, mencegah bertambahnya tingkat cedera pada korban. Yang kedua, mencarikan bantuan yang lebih ahli. Ketiga, mempertahankan jalan napas dan denyut jantung korban. Dan menyelamatkan nyawa korban. Selanjutnya. Di sini ada manfaat pemberian analgetik. Secara umum memang fungsinya untuk meredakan nyeri dan peradangan. Beberapa contoh kasus dari penggunaan obat ini yaitu yang pertama setelah operasi, kedua mengalami cedera seperti patah tulang, ketiga serangan nyeri akut seperti pergelangan kaki terkiril atau sakit kepala. Keempat, kram akibat menstruasi, kelima nyeri otot, enam nyeri kronis seperti radang sendi, kanker atau nyeri punggung, dan luka bakar, serta sakit gigi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengelolaan nyeri dan obat. Pengelolaan nyeri, yang pertama, untuk mengontrol nyeri dengan mengontrol nyeri tanpa menggunakan obat. Yang kedua, kontrol nyeri dengan obat non-narkotik. Ketiga, kontrol nyeri dengan anti-nyeri narkotik. Pengelolaan obat, 1. Gunakan antibiotik topikal, desinfektan, dan antiseptik. Kedua, kelola antibiotik dan vaksin. Yang ketiga, kelola obat pelengkap lain. Pada penanganan pre-hospital, bisa kita gunakan yang pertama yaitu oksigen, kedua antibiotik topikal, diazepam, morfin sulfat, asetil salisilik asid, ibuprofen, paracetamol, 50% dextron solution, crystalloid solution atau normal salin, dan water steril.
Di sini ada jurnal yang kita pakai untuk menganalisis analgetik pada prehospital. Presentasi. Oh, berarti aku presentasi aja lah. Ya udah, kamu moderator, kamu apa? Maaf, itu tolong di-unmute dulu. Nanti jangan apa, Mbak yang moderator. Ini. Devi. Baik, saya lanjutkan. Di sini judul jurnalnya adalah Prehospital Pain Management in Patient with Perhatikan ya Fracture. teman-teman, ini bagus ini untuk prehospital yang mungkin jarang teman-teman nanti akan temui. Penelitinya kami mengambil jurnal dari luar negeri, yaitu Smith dan yang lain, kemudian penerbit Department of Emergency Medicine, Zagreb, Sveti Duke University Hospital, Department of Anesthesiology. Tahun terbit diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya ada analisis jurnal. Yang pertama yaitu problem. Pada jurnal ini, problemnya adalah fraktur panggul merupakan masalah kesehatan masyarakat, keluarga, dan pribadi yang signifikan, terutama pada pasien usia lanjut. Next, intervensi. Intervensinya, manajemen nyeri prehospital, penggunaan analgesik tramadol selama perawatan darurat rawat jalan pasien patah tulang pinggul. Kami pada penelitian ini dilakukan studi analitik seksional pada pasien patah tulang pinggul yang didiagnosis secara klinis 1 tahun dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018. Hasil pada tahun 2018, total 187 pasien dengan patah tulang pinggul dirawat, yaitu berjumlah 133. Pada wanita rata-rata 80 dengan rata-rata 79 model 84 tahun. Tingkat nyeri dinilai pada 92% pasien nyeri kuat dengan NRS 7-10 terjadi pada 19,8% dan tanian pasien. Analgetik tidaknya di 67,6% dari kelompok nyeri yang kuat. Dalam sisa kasus, analgetik yang paling sering digunakan adalah tramadol. Aplikasi analgetik agak lebih sering pada pasien laki-laki. Tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Imobilisasi selama transportasi tidak dilakukan pada 56,1% kasus, sedangkan sisanya lebih banyak dilakukan menggunakan scope stretcher atau vakum matras. Jadi pada intervensi ini analgetik itu lebih sering diberikan kepada laki-laki gerak atau selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya comparison yaitu perbandingan pemberian analgetik terhadap lansia laki-laki dan wanita. Outcome-nya yaitu data penggunaan analgesik berdasarkan jenis kelamin pasien menunjukkan bahwa mereka lebih sering digunakan pada laki-laki, tetapi perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Sesuai dengan penelitian tersebut, juga karena ada perbedaan dalam struktur usia antara pasien pria dan wanita. Pertanyaannya tentang pengaruh usia sebagai indikator yang mengganggu untuk analisis ini muncul. Kesimpulannya, sebagian besar pasien dengan patah tulang tidak menerima analgesik selama perawatan darurat pra-rumah sakit, dan di lebih dari setengah dari semua kasus tidak ada imobilisasi selama transportasi. Meskipun ada kecenderungan penggunaan analgesik lebih sering pada pasien laki-laki, perbedaannya tidak signifikan secara statistik karena kondisi ini sebagian besar mempengaruhi pasien usia lanjut. Sangat penting untuk meningkatkan manajemen nyeri pra-rumah sakit selama perawatan darurat mereka, yang dapat dicapai dengan pendidikan yang lebih baik dari anggota tim layanan medis darurat.
Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok. Silahkan dicatat teman-teman yang mau bertanya. Nanti yang bertanya nanti akan ada tambahan nilai. Kita akan lari setiap 6 presentasi, kita akan diskusi 6 presentasi diskusi ya. Saya acak untuk Mas A. Presentasi berikutnya silahkan Depi Anggara. Ada? Depi ini masih ada kah anaknya? Ada, Bu. Depi sama kelompok siapa? Depi Cita Dina. Ya, Bu. Cita Dina. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang analgesia regional pada prehospital yang beranggotakan saya sendiri Depi Anggara, Cita Lolandia, dan Dila Ainun. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Cita. Review jurnal. Jadi jurnal yang kami ambil itu yang berjudul Rapid Analgesia for Pre-Hospital Hip Disruption atau RAPID Findings from a Randomized Feasibility Study yang diteliti oleh Jenaka, Jonas, Bridia, Evans, dan kawan-kawan. Penerbitnya Correspondence JK Bulgar at swansea.ac.uk Swansea University Medical School Swansea UK. Untuk tahun terbitnya di tahun 2019. Latar belakang. Dalam mengelola patah tulang pinggul, penghilang rasa sakit yang efektif sebelum masuk ke rumah sakit sulit dilakukan tanpa resiko efek samping. Meskipun unit gawat darurat secara rutin menggunakan blok kompartemen fascia iliaca atau FICB, Rapid Analgesia for Pre-Hospital Hip Disruption atau RAPID adalah uji coba acak pertama dari FICB sebelum masuk rumah sakit di mana menghindari opioid. Kami bertujuan untuk menilai apakah uji coba acak multipusat untuk mengevaluasi FICB layak dilakukan. Tujuan untuk menilai kelayakan melakukan uji coba terkontrol acak multipusat atau RCT bertenaga penuh untuk menguji klinis dan efektivitas biaya para medis menyediakan FICB sebagai latar belakang pereda nyeri awal untuk pasien dengan patah tulang pinggul prehospital. Untuk metodenya, uji coba kelayakan kelompok paralel, acak, dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dan pembahasan, orang tua yang mengalami patah tulang pinggul rentan terhadap efek samping opioid. Menghindari opioid pada populasi ini dapat mengurangi morbiditas dan lama tinggal di rumah sakit dan meningkatkan kualitas hidup terkait kesehatan. Para medis melaporkan bahwa FICB adalah intervensi yang sesuai untuk mereka berikan dan sejalan dengan praktek saat ini. Di kelompok eksperimental, 17 dari 31 peserta menerima FICB, memenuhi kriteria kemajuan. Penggunaan antikoagulan adalah alasan paling umum untuk tidak menggunakan pengobatan yang dialokasikan. Dilaporkan untuk 9 peserta. Mereka tidak yakin apakah blok tersebut secara efektif mengurangi rasa sakit pasien. Namun, mereka mengatakan obat itu berpotensi lebih baik untuk pasien karena mengurangi resiko komplikasi dari morfin. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa pereda nyeri
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di Lainun. Baik, di sini saya akan memaparkan analisa jurnal menggunakan metode PICO. Yang pertama ada populasi dan problem. Masalah pada penelitian ini diangkat karena manajemen nyeri prehospital untuk pasien orang tua dengan dugaan patah tulang pinggul yang tidak memadai, serta minimnya pasien tidak menerima pereda nyeri hingga 40%. Yang kedua, kompartemen fascia iliaka atau FICB setelah memastikan pasien tidak memiliki kontraindikasi. Mereka dapat memberikan paracetamol dan memberikan setidaknya selama 20. Perbandingan perlakuan yang digunakan adalah Etonox, paracetamol, dan morfin. Yang keempat ada outcome di kelompok eksperimental 17 dari 31 atau 55% peserta menerima FICB memenuhi kriteria kemajuan. Penggunaan antikoagulan adalah alasan paling umum untuk tidak menggunakan pengobatan. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Saya serahkan kembali pada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak. Kita pending dulu kurang 2 kelompok lagi. Setelah itu kita nanti buka sesi tanya jawab. Oke, untuk kelas B, silahkan untuk kelas B adalah Adita Zetra. Ada? Kelompok Adita Zetra? Ada, Bu. Ya, silahkan. Izin screen, Bu. Iya, Nak. Analisis jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan analisis jurnal asesmen nyeri pada lingkungan prehospital. Yang beranggotakan saya sendiri, Adita Zeta Irawan, Alfian Ramasya Zulda, dan Firda Nugrahani. Baiklah, yang pertama presentasi pertama yang akan saya sampaikan, latar belakang. Latar belakang nyeri perut traumatik merupakan tantangan klinis, namun penilaian dan manajemen prarumah sakitnya dapat mengarah pada penerimaan pasien yang lebih cepat ke tingkat perawatan yang tepat. Studi mengevaluasi nyeri perut prarumah sakit terbatas karena kesulitan dalam diagnosis banding dan tingkat keparahan penyakit. Maaf, satu lagi siapa? Baiklah, judul jurnalnya adalah Pre-Hospital Assessment of Non-Traumatic Abdominal Pain. Halo? Penilaian prarumah sakit, artinya penilaian prarumah sakit untuk nyeri perut non-traumatik. Peneliti Muhammad Reza Pirafi, Erik Kastrom, Pretwell, dan Amir Koram Manes. Tahun penelitiannya adalah 2021. Telah jurnal dengan PICO.
Mbak, satu lagi siapa anggota kelompok Endo? Jurnal. Adita, Alfian, terus satu lagi siapa? Firda, Bu. Oh, Firda. Waduh. Oke, yuk lanjut. Oh, Firda Nugraini ya. Bisa kan lanjut. Bu. Kok stop chat langsung aja. Ini Bu Nova, ini sih nilai presentasi. Izin Bu sebentar, ada masalah. Oh ya. Setelah jurnal dengan Iko, problem nyeri perut non traumatik mungkin memiliki beberapa penyebab dan seringkali membutuhkan konsultasi dokter. Dalam studi percontohan, template digunakan untuk membantu perawat, ambulan, dan teknisi untuk menilai kondisi medis ini. Interventionnya, pre-hospital assessment of non-traumatic abdominal pain, compression untuk menilai semua kasus dengan nyeri perut non-trauma. Hasil evaluasi pada kelompok ini dibandingkan dengan kelompok kontrol menggunakan penilaian rutin yang normal. Outcome-nya, dari 200 pasien pra rumah sakit, 170 kasus memenuhi syarat untuk evaluasi. Mayoritas pasien dalam protokol N sama dengan 88 dan kelompok kontrol N sama dengan 80 adalah laki-laki. N sama dengan 46 dan N sama dengan 43 masing-masing. Ada sedikit perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok yang mendukung kelompok protokol mengenai kebutuhan transportasi, ambulans, dan rawat inap langsung ke rumah sakit. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Terakhir sesi pertama, silakan untuk kelas C. Yang presentasi adalah kelompoknya Arsela. Ada kelompoknya Arsela? Iya, ada Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf Bu, ada masalah sebentar.
Baik, kelompok kami beranggotakan Arsela Nurkofifa Zahara, Bagus Dwi Dermawan, dan saya sendiri Christina Florentin Jufiberkis. Berikutnya identitas jurnal. Untuk judul, Perioperative Anxiolytic and Analgesic Effects of Pregabalin in Vitro Retinal Surgery, a Randomized Double-Blind Study. Untuk penulisnya Aiman, Ahmed, Zainab, dan Muhammad. Untuk penerbitnya Anes Paymed, dan tahun terbitnya 2021. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh satu dosis pregabalin 1 kali pada nyeri pas operasi, kecemasan, dan konsumsi analgesik setelah vitrektomi dilakukan. Latar belakang, analgesia protektif diberikan sebelum operasi untuk mengurangi rasa sakit yang dialami dan konsumsi opioid sesudahnya. Obat adjuvan seperti gabapentin atau kongener pregabalinya telah dicoba dan diuji sebagai pelindung analgesik. Penelitian lain telah menggunakan obat yang berbeda seperti melatonin dan acetaminophen untuk mengendalikan rasa sakit selama blok regional. Pregabalin, analog asam R-aminobutirat, memiliki sifat antikonvulsif, analgesik, dan anti kecemasan. Pregabalin oral yang diberikan sebelum operasi dilaporkan menghasilkan dalam mengurangi nyeri pasca operasi akut, penurunan konsumsi analgesik pasca operasi, dan anestesi yang berkepanjangan. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Untuk selanjutnya ada analisis PICO. Yang pertama itu ada populasi. Untuk populasinya ini 58 pasien dewasa berusia 37 sampai 75 tahun yang memenuhi status 1 dan 2 dari American Society of Anesthesiology atau ASA dan dijadwalkan untuk vitrektomi elektif. Untuk intervensinya kelompok kasus pregabalin melibatkan 30 pasien yang menerima pregabalin tablet extended release 150 mg sebagai premedikasi. Sedangkan kelompok kontrol atau placebo melibatkan 28 pasien yang menerima placebo sebagai premedikasi. Kedua obat diberikan secara oral dengan seteguk air 90 menit sebelum dilakukan tindakan operasi. Untuk comparisonnya, perbandingan antara kedua kelompok menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan secara statik antara kedua kelompok. Untuk outcome-nya, penelitian ini melaporkan penurunan yang signifikan dalam rasa sakit dan kecemasan pada pasien yang menerima dosis tunggal pregabalin sebelum vitrektomi dengan anestesi lokal. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan icon close untuk semua kelompok. Sesi pertama yang sudah maju, ini sudah jam 5.21 ya. Silahkan kita buka sesi diskusi tanya jawab. Insya Allah ini yang maju adalah perwakilan. Nanti bagi teman-teman yang tidak maju nanti tetap dapat nilai atas nilai kehadiran ya. Jadi tetap nanti harus tetap mengumpulkan semua tugas. Nah kalau kita presentasi semua nggak cukup waktunya ya, jadi kita acak. Tapi tetap semuanya tetap dapat nilai. Silahkan teman-teman untuk dibuka sesi tanya jawab diskusi, silahkan. Sebutkan nama dan kelas yang mau bertanya. Baik Bu, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Safianika dari kelas 7C,
kelompok 6 izin bertanya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan tentang regional prehospital. Kalau tidak salah kelompoknya Dila dan teman-teman. Pertanyaannya tadi kan menyangkut FICB atau blok kompartemen fasial iliaka. Pemberian FICB itu bagaimana, dan kemudian tadi dijelaskan bahwa pemberiannya diberikan jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa saja, lalu kapan saat yang tepat diberikan FICB tersebut. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Iya, Mbak Pipi, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Ibu untuk diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Nggih, mangga. Untuk pertanyaan yang kedua silakan sebutkan nama dan kelas. Ya, izin bertanya. Ya. Perkenalkan nama saya Aida Mulia Sofiana dari kelompok 1 kelas C. Izin bertanya kepada kelompok Dila, tadi kan disebutkan untuk morfin itu tidak boleh diberikan 20 menit setelah FICB ini. Nah, itu kenapa? Kalau ada alasannya coba jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aida. Pertanyaan yang ketiga silakan. Ada yang mau tanya? Yang ketiga, sambil menunggu jawaban dari kelompok. Nada, saya silakan dijawab untuk kelompok. Maaf Bu, apakah masih bisa bertanya? Boleh, silakan. Sebutkan nama. Baik, nama saya Ais dari kelas 7A. Ingin bertanya kepada kelompok Mbak Anissa Arum, yaitu tadi kan pembahasannya tentang pemakaian kulpek pada praoperasi ya. Jadi pemakaiannya katanya tadi pas sebelum penusukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, berapa jangka waktu penggunaannya kulpek agar skala nyerinya berkurang atau menghilang gitu. Pasti ya, Dok? Terima kasih. Tadi kelas B ya? Kelas A, Bu. Ini yang tanya siapa? Gimana, Bu? Yang tanya Mbak Arumnya atau Mbak? Pada kelompok Mbak Anissa yang kelas B. Jenengan namanya siapa? Maaf. Ais, Bu. Oh ya, silahkan. Ya, kita menunggu jawaban dari para kelompok.
Oh iya, gue tunggu. Izin untuk diskusi sebentar, Bu, untuk pertanyaan Mbak Ais. Oke, mangga. Yang kelompok tadi, yang pertanyaan pertama dari kelompok sudah menemukan jawabannya? Oke, sambil menunggu ya. Jadi inti dari apa yang kita diskusikan saat ini adalah kita belajar terkait dengan asesmen prehospital. Jadi asesmen prehospital itu merupakan salah satu dari kompetensi teman-teman. Walaupun ini sebetulnya masuk ke dalam ranahnya apa? Kegawat daruratan ya. Kegawat daruratan bisa, kemudian manajemen nyeri bisa. Ya, ini memang untuk prehospital itu memang kurang terangkat. Karena apa? Karena memang penataan anestesi itu sampai dengan saat ini itu lebih condong ke fasilitas kesehatan rumah sakit. Tetapi sebetulnya untuk prehospital di beberapa rumah sakit memang sudah jalan. Terutama ini adalah tim PPGD. Ya. Jadi biasanya di dalam rumah sakit itu ada yang namanya emergency medical service. Ya, jadi dia bentuk pelayanan ya untuk mengurangi masalah-masalah pada korban kecelakaan. Tapi tidak monoton seperti itu, bisa juga asuhan kepenataan anestesi untuk manajemen nyeri juga masuk ke dalam prehospital care ya. Nah, pada saat teman-teman nanti menjadi seorang tim dalam prehospital care, teman-teman harus memiliki jiwa yang cepat, cekatan, tapi tenang. Seseorang yang menangani pasien dengan kegawat daruratan itu tidak bisa panik, ya. Kalau nanti insya Allah itu akan dibutuhkan suatu jam terbang tinggi ya. Kapan kita bisa cepat, cekatan, tapi tanpa panik untuk mengatasi pasien-pasien yang gawat darurat. Nanti kalau kelompok sudah menemukan jawabannya langsung interupsi ya. Ini Bu Nova isi karena untuk menunggu jawaban dari teman-teman ya. Ini teman-teman sudah pernah mendapatkan materi asuhan kegawat daruratan ya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Teman-teman sudah praktek ini belum? Maksudnya pada saat menemui korban tidak sadarkan diri, hal pertama apa yang harus dilakukan? Sudah pernah praktek? Sudah? Misalnya tips sudah ya? Oke, berarti bagus, nanti akan didalami lagi teman-teman saat nanti pelatihan BPCLS nanti semester akhir menjelang teman-teman kelulusan ya. Itu wajib harus teman-teman tempuh untuk pelatihan BPCLS ya. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan juga bagaimana prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi tidak monoton dari PPGD-nya juga, jadi teman-teman juga harus bagaimana sih cara prinsip dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin teman-teman ada yang tahu prinsipnya apa? Pastikan dulu kondisi tempat kejadian aman, ya. Kemudian gunakan cara pertolongan yang cepat, mudah dan efisien. Jadi jangan sampai teman-teman mengorbankan diri teman-teman saat menemui pasien tergeletak tanpa memperhatikan keamanan teman-teman sendiri. Misalnya kita nggak tahu pasiennya itu tergeletak, misalnya ada virusnya ya, apa COVID atau dia ada hepatitis ataupun apa, sehingga kita tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian itu tetap harus kita junjung tinggi, jangan sampai kita menolong orang malah justru kita yang kena. Ya, itu beberapa prinsip untuk P3K atau pertolongan pertama. Dari kelompok sudah? Terus kalau prinsip basic life support itu apa? Bantuan hidup dasar?
Masih ingat CAB. CAB atau ABC? Yang sekarang yang terbaru apa pakainya? CAB, CAB ya. Jadi teman-teman, apa bedanya kapan kita menggunakan CAB, kapan kita menggunakan ABC? Ingat nggak? ABC tahu nggak? ABC itu kan airway breathing circulation, ya. Nah, DR ditambahkan di depannya DR itu danger, kemudian respon, ya. Kita lihat sekelilingnya ada bahaya yang mengancam tidak. Misalnya pasiennya tergeletak di tengah jalan, ya kita amankan dulu, lalu lalang kita hentikan dulu mobil-mobil yang ada, kita amankan lingkungan ya, amankan lingkungan. Kemudian cek respon pasien. Hasilnya kita respon dengan panggilan, tidak ada jawaban dengan respon nyeri. Nggak ada respon, baru kita forward head atau minta bantuan. Baru CAB dan ABC. Nah, prinsip circulation airway breathing CAB itu dipakai kalau terjadi kegawat daruratan jantung, Mbak Vivi ya. Jadi kalau jantung itu kita CAB dulu, sirkulasi dulu. Dengan cara apa? Misalnya kalau sirkulasi itu kita berikan apa? Salah satunya, ingat nggak teman-teman? Itu pelajaran kegawat daruratan kalau nggak salah semester berapa ya? Berapa sih teman-teman dapat kegawat daruratan ya? 5 kan? Semester 5 ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti dibuka-buka lagi ya, ada cek nadi kayak gitu-gitulah, sirkulasinya kita perhatikan dulu ya, IV line ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian tapi kalau kita pada prinsip kegawat daruratan trauma, kita pakainya yang ABC ya, jadi jangan terbalik. Oke, dari kelompok ada, silahkan. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak. Siapa sebutkan? Mohon izin, Bu. Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Tadi kontraindikasi apa yang pasien yang diberikan FICB? Kelas apa Mbak Dila, Mbak? Kamu kelas apa, Dila? Dila itu kelas A ya. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Yang pertama kontraindikasinya yaitu berat badan kurang dari 50 kg, pasien dengan kehamilan, alergi anestesi lokal, kerusakan neurovaskuler pada kaki, infeksi di tempat suntikan, dan operasi bypass femoralis sebelumnya. Mungkin itu saja kontraindikasi berdasarkan jurnal yang kita review. Bagaimana Mbak Pipi untuk jawabannya? Baik, itu kan tadi kontraindikasinya untuk FICB-nya diberikan kapan? Sama bagaimana cara pemberiannya? Bagaimana Mbak Pipi? Mohon diulang. Jika sudah tidak ada kontraindikasi kan berarti langsung diberikan. Nah itu langsung diberikan. Itu bagaimana sih caranya? Soalnya benar-benar saya mungkin teman-teman juga belum tahu gitu.
Jadi FICB itu kan pasca ilak. Jadi FICB itu kan panjangnya pasca ilaka blok ya. Nah itu tuh diinjeksikannya di sekitar yang frakturnya. Begitu Mbak Pipi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk jawabannya dan penanya. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Izin Bu menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Saya Anissa Arum dari perwakilan kelompok 2 dari 7B. Ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ais. Pertanyaannya itu, berapa jangka waktu penggunaan cold pack agar nyeri menghilang atau skala nyerinya berkurang? Di sini, dari jurnal yang kami temukan, hasil penelitian didapatkan rata-rata skala nyeri dari 7,6 sebelum dilakukan terapi ice pack menurun hingga 4,27 setelah diberikan terapi ice pack. Kemudian untuk waktu penggunaan ice pack sendiri di sini intervensi kompres dengan cold pack dilakukan setelah pasien pulih kesadarannya pasca operasi. Sebelumnya di sini saya ingin mengkoreksi untuk yang bagian arterial puncture-nya itu penusukannya itu pada pos bukan pada pre. Maaf ya Mbak Ais, ada kesalahan. Kemudian saya akan jelaskan untuk intervensi kompres dengan cold pack untuk waktunya itu intervensi kompres dengan cold pack selama 15 menit dan kemudian dilepaskan selama 15 menit. Ini pada pasien yang sudah pulih sadarnya. Kemudian siklus pengopresan dengan cold pack di atas diulang sampai 4 kali siklus pengopresan atau selama 2 jam. Pengompresan dengan cold pack pada tahap analgetik 2 dilakukan kurang lebih 3-4 jam setelah pemberian obat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup jelas, Saudari Ais? Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ais, Mbak Anissa Arum, dan kelompok sudah mewakili. Yang terakhir, silakan. Tanya terakhir. Kayaknya ada 3 tadi deh. 3 Iya Bu, 3. Ya kan? Iya Bu. Oke, tanya itu. Pertanyaannya Aida sudah dijawab, Aida Mulia? Belum Bu. Oh ini berarti pertanyaannya Aida yang belum ya. Silakan. Aida tanya ke kelompoknya siapa Aida? Dila, Bu. Dila ya. Dila ya Mbak? Iya, Bu. Dila itu kelas A. Iya benar. Dila ini. Silakan. Yang apa tadi pertanyaannya, Dok? Pertanyaannya tadi, kenapa morfin tidak boleh diberikan 20 menit setelah FICB? Terus putus Ibu Nova. Dari kelompok. Oh ya, silakan. Kenapa morfin tidak boleh diberikan 20 menit setelah diberikan FICB? Oh ya. Silakan kelompok.
Kelompoknya Mbak Gita, Depi, Dila, silahkan. Yuk, suwe-suwe, ini udah baris loh. Belum ke absen juga loh. Ini kenapa nanti rapat soalnya di sini. Mohon izin Bu untuk Ya. menjawab pertanyaan dari Mbak Aida. Kenapa morfin tidak boleh digunakan 20 menit setelah pasien menerima FICB? Karena berdasarkan jurnal yang kita review, di sini kan penelitiannya tuh perbandingan intervensinya kan perlakuan yang digunakan obatnya itu Etonox dan paracetamol. Nah, dijelaskan bahwa morfin ini kan golongan opioid. Nah, itu tuh di dalam penelitian ini jurnalnya menghindari opioid tersebut karena opioid pada populasi orang tua itu dapat mengurangi morbiditas dan lama tinggal di rumah sakit dan meningkatkan kualitas hidup terkait kesehatan. Bagaimana Mbak Aida? Ya, jelas. Terima kasih, Dila. Ya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mewakili kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Yang khawatir yang tidak presentasi pun akan dapat nilai. Semoga untuk ini dulu ya, absen dulu. Adi Mariadi masih ada? Adi Mariadi masih ada? Udah nggak ada? Kalau nggak ada, soalnya absen di belakang. Nanti alfa jadinya. Adi nggak ada ya, Adi ya? Menurut alfa ya. Jadi ini nilainya berkurang. Absana? Bu. Adi mana itu Adi? Adi Mariadi? Oh hilang sih? Ada Bu. Oh lah kamu diam aja. Alfa kan? Salam. Ais masih ada? Ais Asri? Ais? Alfa ya? Altari? Hadir Bu. Andreas? Hadir Bu. Anissa? Hadir, Bu. Anissa Nurul? Hadir Bu. Pujangga? Hadir Bu. Kita Lolita ada? Hadir, Bu. Depi masih ada? Dila masih ada? Hadir, Bu. Dita? Dita Aru masih ada? Hadir, Bu. Di Wahyuni? Hadir Bu. Elsa? Elsa? Elsa nggak ada ya? Apa ya? Oke, Fatia? Itu baru Fatia ada Fatia? Terus putus suaramu. Fadila? hadir, Bu. Bu, ini Zawi hadir. Bu Elsa hadir, Bu. Sama Fatia, Bu. Maaf Bu, Ais hadir. Iya. Berarti ini yang alfa untuk kelas A itu konfirmasi ulang Ais ya? Ais, oh Ais ada ya? Oh alah. Ya. Oke, untuk kelas B. Adita masih hadir? Ada Bu, barusan laptop nanti. Agis? Hadir Bu. Alfian masih ada? Hadir Bu. Andri Setiawan.
Hadir Bu, Andri hadir. Apriani masih ada? Apriani di luar. Anissa Arum, Bu. Nah, dulu. Apriani tadi Anissa Arum ya hadir ya. Apriani hadir. Ayunda. Ayunda masih ada Ayunda? Ada. Ayunda apa? Oh, ini apa kemarin apa juga nih apa presentasi nih? Ayunda. Ini saya apa loh ya Ayunda? Wirunisa? Hadir, Bu. Bapak? Hadir, Bu. Yes. Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Eka? Hadir, Bu. Eni? Ebi? Hadir, Bu. Kiki Triadi? Hadir, Bu. Firda masih ada Firda? Firda Nurahani masih ada? Tadi hadir sih. Gak ada ya apa ya? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Ya, oke. Kelas D saya ulang yang alfa Ayunda. Ayunda alfa ya. Terus kemudian kelas C Aditya. Aditya Wijaya aja. Aditya Wijaya. Apa ya? Aida. Hadir, Bu. Faruk. Hadir, Bu. Anfarida. Hadir, Bu. Anissa. Hadir. Anissa Novi. Hadir, Bu. Arcela. Hadir, Bu. Bagus. Hadir, Bu. Christina. Hadir, Ibu. David. David Rehat ada? Apa ya? Petriana. Hadir, Bu. Dipa Amanda. Hadir, Bu. Dipa masih ada Dipa ini? Hadir. Divya. Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Adila. Masih ada? Adlisan masih ada? Hadir, Bu. TV ada ya. Berarti yang alfa kelasnya adalah David Rehat ya. Sama Aditya Wijaya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah bermanfaat saya sudah dipastikan. Saya akhiri, mohon maaf. Ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat weekend.